Kali ini saya akan membimbing laporan PKL. Laporan PKL ini topiknya adalah pengelolaan alat tulis kantor. Kita lihat bab 2 yang pernah diajukannya. Jadi Kita di lihat di sini sini. ada laporan PKL, judulnya topiknya yang diambil adalah pengelolaan ATK. Jadi ini kamu buang saja ini ya, tidak boleh lagi karena sudah ada di sini PT-nya. Nah, ini ATK jangan singkat, apa kepanjangannya. Jadi pengelolaan alat tulis kantor atau dan sebagainya ya, jangan disingkat itu di situ. Baik, kita lihat bab satunya. Ini yang Ya, dikirimkannya. jadi di sini kalau saya lihat ini sudah betul dibikinnya, ya kan? Nah, tetapi di sini masih sama. Padahal sudah saya suruh ini dihapus. Nah, ya. Dan ini juga masih singkatan. Jadi dia memperbaiki hanya tidak diperiksa lagi semuanya. Nah, kita lihat lagi. Akhir. Nah, kita coba dengarkan apa yang sudah saya sarankan sebelumnya. Membimbing laporan PK. Masuk ke kali 3, nah baru dia muncul. Nah 3 kali enter lah dia, baru kamu bikin 1.1. Dan satu lagi, ini metode penulisannya adalah full block ya, menurut Jadi kalau saya lihat dia sudah ikuti metode full block. Kita dengarkan lagi. panduan full block. Jadi dia harus dipadatkan di sini. Sini juga padat, tidak ada kosong-kosong seperti ini. Nah, kalau kita lihat panduan ya, ini PKL program D3. Nah, kita lihat dulu ya. Inilah buku panduan yang dikeluarkan. Di sini kamu membuat ada yang disebut ya. Kenapa di sini yang saya ingin tanya, dari tadi tidak ada apa kepanjangan ATK ini. Saya tahu ini adalah singkatan. Jadi saya tidak tahu apa pentingnya ini sehingga ini menarik kamu untuk menuliskannya sebagai laporan. Coba tambahkan di sini apa dasarnya membuat kamu untuk menulisnya menjadi topik laporan kamu. Karena tidak ada di sini cerita sedikit pun tentang apa ATK, kepanjangannya aja tidak ada. Hanya tiba-tiba ATK ya, kamu perbaiki dulu itu. Kita lihat lagi apalagi sarannya. Ya, oke, kita dah. Coba kita lihat ya, tujuan pelaksanaan oke, tempat dan waktu oke, tujuan. Nah, di sini ada kamu tuliskan apa kepanjangannya, tetapi di latar belakang tidak kamu tuliskan gitu. Jadi kita harus ya yang konsisten. Ini udah bagus, udah bagus. Oke, ini udah bagus. Tapi yang latar belakang tadi kamu perbaiki. Manfaat sistopiktika. Oke. Nah, sekarang saya coba ke bab 2-nya. Kita lihat sekarang bab 2. Kita buka panduan ya, supaya kita bekerja sesuai dengan aturan, bukan suka-suka hati dalam membuat tulisan karya ilmiah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pelaksanaan PKL di Badan Tata Niaga. Kita buka. Nah, ini ya, bagian isi. Oh, ini
ini bukan, ini ternyata tugas akhir. Kita lihat, ini dia PKL, laporan PKL D3 halaman 37. Kita enter, ini udah halaman berapa? 35, 36, 37. Nah, bagian isi pelaksanaan berisi gambaran umum mengenai perusahaan, antara lain visi misi, status kepemilikan. Ini ada yang mau saya tambahkan. Jadi kalau kita cerita mengenai gambar, tabel dan sebagainya, ya itu tidak lagi menurut panduan yang baru, tidak lagi ditulis gambar 2.1. Jadi semua ya kalau dikatakan di sini di panduan, semua gambar dan tabel itu berurutan dari bab 1 sampai 3. Jadi sama di laporan PKL juga begitu, di tugas akhir, di skripsi juga begitu. Jadi tidak ada lagi kau buat 2.1 baru selanjutnya 2.2, bukan. Yang kamu buat kalau memang dia di bab 2 ini merupakan gambar pertama, berarti gambar 1, selanjutnya gambar 2. Demikian juga dengan tabel, kalau dia ini merupakan tabel pertama, kedua. Jadi tidak ada lagi mengenal angka-angka seperti ini. Ya, kamu perbaikin ini kamu masih buat. Nah, satu lagi, gambar dan sumber ataupun tabel itu semua rata ke kiri sini kau buat. Jangan di tengah, itu sesuai panduan. Ya, kalau panduannya seperti itu kita lihat di sini ya, supaya jangan kau salah. Contohnya kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ukuran, batasan, tabel dan gambar. Nah, lihat dia, tabel 1. Nah, yang dibuat garis hanya ini saja sama akhirnya. Nah, perhatikan dia ya. Jadi dia, nah itu harus ada dia di kiri, rata kiri. Ini pun ini, apa ini kok di tengah dibikinnya? Rata kiri yang sebenarnya ya. Nah, ini buat saja menjadi rata ke kiri semua. Nah, ini juga ya, jangan lagi dua-dua, gambar berapa kau bikin saja ikut aturannya. Nah, ya kita dengarkan lagi Pak yang di sebelumnya. Struktur organisasi, unit kerja, dan hal-hal lain yang perlu ditampilkan. Ya. Visi dan misi, ingat ya. Poin kedua adalah semuanya yang kita ceritakan di sini. Nah, ya ini kamu menceritakan apa yang kamu, oh iya boleh ya, karena ada di poin 23, maaf saya salah. Harus nanti di 2.3 baru ada topik yang diamati. Ini yang kamu kerjakan. Ya, 2.3, oke. Ini nggak nyambung yang kamu tulis ini. Kenapa? Kalau hanya sesedikit ini yang kamu anggap sebagai dijadikan topik, jadi ini terlalu sedikit ya. Bukan topik namanya, justru harusnya topik yang kamu pilih itu paling banyak ceritanya. Ini hanya satu paragraf. Ya, ini kamu perbaiki. Jadi untuk apa kamu cerita panjang-panjang, kamu pilih ini menjadi topik, tapi topiknya hanya satu paragraf selesai. Ya, ini salah betul ini. Justru topik yang kita pilih itulah yang jadi bahan tulisan. Bukan kita hanya sekedar ada aja. Ini kalau saya lihat hanya sekedar ada gitu. Harusnya kamu di sini menceritakan, ya, kalau hanya sekedar ini aja gitu. Untuk apa kamu pilih jadi topik kalau hanya sekedar? Ya, jadi di sini sudah saya lihat ada kemajuan ya, udah kau ceritakan apa itu ATK. Nah, di pembahasan ini harus kau bikin bandingkan teori dengan kenyataannya. Ya, nah ini masalah pula pembahasanmu pun cuman
Alah, kalau saya lihat memanglah macam mananya kau ini. Pembahasan hanya segini. Aduh. Jadi ini masih fatal salahmu ini ya. Saya tidak mau ini seperti ini. Nah, ini kamu topik sudah bagus, pembahasan. Apa sebenarnya pembahasannya? Pembahasan itu ialah ya supaya kau tahu. Nah, pembahasan berarti kan topikmu ini mengenai ATK. Nah, berarti kau carilah teori pengelolaan ATK. Nah, apa pengelolaan ATK? Umpamanya, ya kita lihat di sini. Kita buka di internet, banyak sekali. Kamu saja yang nggak mau. Masa pembahasan cuman segitu? Nah, pengelolaan alat tulis kantor titik PDF. Nah, nah, ini ada di sini, banyak di sini. Nah, kalau kamu apakah sudah pakai komputer semua? Ya, kalau saya lihat ada pakai namanya aplikasi Halo Umum. Nah, kita carilah. Nah, di sini pengelolaan alat tulis kantor. Nah, di sini kamu cari teori-teori yang mengenai bagaimana pengelolaan alat tulis kantor itu. Nah, ini kan banyak di sini. Ini coba kita cari yang lainnya. Di sini itu bukan seperti itu membahas. Nah, ini ada aplikasi sistem pengelolaan alat tulis kantor. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia berbeda namanya, tetapi hampir sama. Yang perlu di sini kita ambil adalah teori-teorinya. Ini pun hampir udah bisa sebetulnya kau jadikan ini. Kenapa? Karena yang kau lihat itu sistem informasi ya, pengelolaan kantor, alat tulis kantor. Kita buka, kita cari, kita ambil teori dari punya orang. Nah, jangan kita lihat ini alat tulis kantor. Nah, kita lihat. Nah, ini ada di sini. Ini ada. Ini kan ada Sukamto dan Salahuddin. Ada cerita-cerita teorinya. Jadi kalau kamu cari ya, seperti punyamu ini kan aplikasinya nih. Ya, aplikasi. Jadi samanya itu semua teorinya dengan yang ada punya orang. Nah, atau kita bikin di sini aplikasi pengelolaan alat tulis kantor. Ini. Kau ambil teorinya banyak. Kenapa butuh teori? Karena kita bukan ahli atau pakar yang bisa mengatakan sesuai atau tidak. Jadi kita butuh pendapat para ahli. Ini menurut inilah urutannya data flow. Tapi bukan itu yang kita kutip. Ini kita lihat di sini. Banyak. Jadi kau cari teori-teorinya. Supaya ada kita punya ya. Nah, ini kalau tidak ada teori seperti orang yang ini.
Ini ada di sini dia bikin penelitian orang-orang dikutipnya, ya. Ini seperti ini dia bikin, penelitian ini saya besarkan ya supaya kau tahu. Ini ATK dilakukan, wahana dengan sistem pengadaan barang oleh sistem ATK, ya kan? Nah, kau kutip teori-teori ya Rahayu. Kita lihat lagi di sini. Ini kau ambil, baru kau bandingkan hasil penelitian orang ini. Bahkan ada ini peneliti dari luar negeri. Alat tulis kantor Alam Jaya Wira Sentosa. Ya kan? Berarti inilah yang kau kutip. Jadi kau kutip dulu teori yang kira-kira ya sama dengan halo umum. Halo umum ini kan aplikasi pengelolaan ATK. Baru dari teori-teori itu bandingkan dengan yang ada di tempat kamu, ya. Jadi ya, hasil perbandingan teori dengan teori tadi teori dengan pembahasan. Ini ya biar saya tahu, kasih tahu sama kau. Hasil perbandingan teori dengan pembahasan tadi yang kenyataan atau kita di perusahaan itu bagaimana. Nah, itulah kalau berbeda. Inilah yang menjadi hambatan. Ya. Nah, ini tidak seperti ini kau bilang hambatannya teori di kuliah. Tidak, kita bukan di situ. Yang kita cari adalah mengenai topik kita, dan kita bukan kita ceritakan. Boleh saja kau bikin dari teori kuliah, tapi siapa yang menyatakan? Harus ada buku, ya. Jadi panduan teori itu ya, teori itu boleh dari buku, boleh dari website, boleh dari jurnal. Jadi jurnal ini boleh juga kita bikin hasil penelitian orang yang sama dengan kita, ya. Tidak boleh dikatakan semasa kuliah. Ini PKL zaman dulu, tidak lagi seperti itu sekarang ini, ya. Jadi kau perbaiki dulu bab 2-mu ini. Nah, ini juga bukan hambatan ini, ya. Harus hasil perbandingan teori dengan kenyataan. Ya, kau perbaiki dulu baru nanti masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 jadi hambatan tadi hal-hal yang bertentangan dengan teori. Nah, di bab 3 itu simpulan dan saran. Jadi apa simpulan kita? Bikinlah simpulan bagaimana. Nah, saran kita apa? Saran itu ialah untuk memperbaiki hambatan. Itunya, ya, bukan yang lain-lain. Kau perbaiki dulu bab 2-mu ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.